Teman-teman, kita pastinya memiliki anggota tubuh seperti tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya yang dapat kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dan salah satu contoh aktivitasnya yaitu dengan menari. Menari tentunya membutuhkan gerak dari tubuh kita. Namun terdapat perbedaan antara gerak sehari-hari dengan gerak tari. Gerak sehari-hari merupakan gerak fungsional atau memiliki fungsi. Contohnya seperti berjalan, memasak, dan lain sebagainya. Gerak sehari-hari dilakukan secara spontan tanpa adanya unsur keindahan ataupun estetika gerak. Gerak sehari-hari dilakukan tanpa adanya irama ataupun ekspresi. Adapun contoh anggota tubuh yang dapat digerakkan, contohnya seperti tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya. Tapi ada juga anggota tubuh yang tidak dapat digerakkan, contohnya seperti kuku atau gigi. Adapun gerakan badan yang dapat kalian lakukan dan tentunya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Contohnya seperti menggelengkan kepala, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, ataupun menggerakkan badan. Dan gerakan-gerakan tersebut dapat kalian lakukan secara bersamaan ataupun bergantian. Teman-teman Sobat Eksis, setiap harinya manusia pasti melakukan gerakan. Contohnya seperti menggerakkan tangan. Tangan dapat kita gunakan untuk makan atau bisa juga untuk menulis. Selain tangan, kaki juga merupakan anggota tubuh yang dapat digerakkan. Contohnya seperti ketika bermain lompat tali atau ketika mengayuh sepeda. Nah, gerakan-gerakan sehari-hari tersebut bisa kita sebut dengan gerak wantah. Berbicara tentang gerak sehari-hari dan juga tarian, ternyata ada beberapa tari yang terinspirasi dari gerak sehari-hari. Contohnya seperti tari bondan. Tari bondan terinspirasi dari gerakan ibu yang sedang menjaga anaknya. Kemudian ada tari tarek pukat. Tarian ini menirukan gerakan membuat jala. Saat menari, kita membutuhkan ruang. Ruang merupakan tempat di mana kita bergerak. Ada ruang yang besar dan ada ruang yang kecil. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gajah memerlukan ruang yang paling besar. Semakin besar ukuran hewan, maka semakin besar pula ruang yang diperlukan. Sedangkan ayam memerlukan ruang yang paling kecil. Sama halnya dengan yang di atas tadi bahwa semakin kecil ukuran hewan, maka akan semakin kecil ruang yang diperlukan. Terdapat 3 tingkatan dalam sebuah tarian. Ada tingkat rendah, tingkat sedang, dan ada tingkat tinggi. Tingkatan rendah terjadi ketika seluruh anggota tubuh menyentuh lantai. Contoh gerakan tingkat rendah adalah berjongkok dan merangkak. Lalu ada tingkat sedang. Tingkatan sedang terjadi ketika berdiri. Contoh gerakan tingkat sedang adalah berjalan. Dan yang terakhir adalah tingkat tinggi. Tingkat tinggi terjadi ketika kaki menjauhi lantai. Contoh gerakan tingkat tinggi adalah melompat dan berjinjit. Kedua kegiatan tersebut sama-sama memerlukan gerak. Namun terdapat perbedaan seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Hampir sebagian besar gerakan tari tidak dapat digunakan dalam gerak sehari-hari. Namun gerak sehari-hari dapat dijadikan sebagai gerak tari. Dan gerak tari tentunya memiliki nilai keindahan.